Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Selasa pagi hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita bangun pagi hari ini dengan sukacita, dengan rasa syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan apa yang kemarin sepanjang minggu ini akan sama-sama kita pelajari, yaitu dari Amsal pasal yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara bisa memperhatikan, mungkin saudara juga bisa membuka Alkitab saudara masing-masing ya. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Jadi perhatikan, hikmat dan pengertian ya. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Nah saudara, waktu hari Jumat, hari Sabtu kemarin di doa puasa saya bagikan ini, saya menjelaskan buat saudara bahwa perempuan asing yang dimaksudkan di sini bukan berbicara, Salomo tidak sedang berbicara tentang seseorang ya, tapi Salomo sedang berbicara, dia sedang memberikan satu pengajaran tentang bisikan-bisikan dari setan, dari iblis dalam kehidupan kita, yang seperti perempuan yang lidahnya sangat licin untuk merayu. Dalam hal ini Salomo menggunakan perempuan jalang. Nah, kita tahu bahwa perempuan jalang yang dimaksudkan oleh Salomo adalah di zaman itu ada seperti kalau zaman sekarang adalah pelacur yang suka sekali menggoda dengan segala hal yang dia miliki, menggoda supaya seseorang bisa terjatuh ke dalam dosa. Saudara, di hari-hari ini mungkin saudara kita tidak berhadapan dengan sosok seperti ini ya. Bukan wanita yang datang untuk menggoda kita, tapi yang selalu ada menggoda kita adalah perkataan-perkataan iblis yang selalu ingin menjatuhkan kita, yang selalu ingin membuat kita tidak percaya kepada kehendak Tuhan yang terbaik, yang selalu ingin membuat kehidupan kita dirongrong dengan rasa bersalah oleh kesalahan di masa lalu, yang selalu ingin membuat kita terus ada dalam kejatuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ketahui bahwa ketika kita datang dengan hati yang hancur, mengakui dan mohon ampun, maka Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, jangan mau hidup di bawah tipuan iblis. Nah, ada caranya di situ. Firman Tuhan berkata, sebutkanlah hikmat itu sanakmu dan pengertian itu saudaramu. Saudara, hikmat dan pengertian penting bagi kita orang percaya. Kalau kita mau jadi dewasa, kedewasaan itu dibangun dari seberapa banyak kita telah belajar ya, pengertian dan hikmat yang kita temukan dalam segala peristiwa. Saya senang sekali untuk bisa mengulangi ini buat saudara. Ada orang yang bilang begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu kurang tepat. Kita boleh punya banyak pengalaman, tapi kalau kita tidak pernah belajar dari pengalaman itu, maka pengalaman itu akan lewat begitu aja. Pengalaman itu netral, tapi pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Ketika kita belajar dari pengalaman demi pengalaman, kita akan mendapat hikmat dan pengertian. Seringkali kita mengabaikan ini, sehingga kita hidup ya gitu-gitu aja. Kesalahan yang sama terulang, kita nggak pernah belajar, atau kita salah belajar, sehingga kita mengalami hal yang sama berulang-ulang dan tidak menemukan sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Hikmat atau pengertian kita tidak temukan di sana, sehingga kita menjadi orang yang gampang kecewa. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang digoda oleh iblis seperti perempuan jalang itu dengan kekecewaan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan apa yang sedang dihadapi hari ini. Keadaan COVID-19 yang seakan-akan tidak akan berlalu ya. Keadaan yang seakan-akan terulang terus, diperpanjang terus. Tapi saya mau bilang buat saudara, kalau kita mau belajar dari satu pengalaman kecil, kita merenungkan dengan sungguh, minta Tuhan kasih hikmat, maka kita akan menemukan satu pelajaran apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita dalam peristiwa itu, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu kita dalam kesengsaraan. Kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu kita di dalam pergumulan. Kita nggak menyia-nyiakan air mata kita waktu kita berdoa di dalam pergumulan kita, tapi kita mendapatkan sesuatu dari sana dan membuat kita menjadi dewasa. Hanya orang-orang yang mau belajar dari pengalaman yang akan bertumbuh. Hanya orang-orang yang mau belajar dari kesalahan yang akan menjadi lebih baik.
Seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa pengalaman itu bukanlah guru yang terbaik, tapi pembelajaran dari pengalaman itu yang akan membawa kita menjadi lebih dewasa dari yang sebelumnya. Ya, kita boleh lebih banyak secara usia, ya, jasmani daripada orang lain. Tapi ada orang-orang yang lebih muda dari kita, yang mungkin mereka menghadapi pahitnya kehidupan dan mereka belajar dari sana. Ada orang-orang yang lebih muda dari kita yang mengalami kejatuhan yang luar biasa, dan mereka benar-benar merenungkan kejatuhan itu. Mereka benar-benar mendapatkan sesuatu dari sana. Mereka dikuatkan, dibangkitkan lebih kuat dari sebelumnya. Ada banyak sekali orang yang merasa bahwa dia udah cukup pintar, cukup pandai, cukup berhikmat, sehingga kehilangan momen untuk belajar dari setiap peristiwa yang dihadapi. Saya berdoa supaya setiap kita tidak mengalami hal itu. Setiap kita menjadi orang-orang yang mau terus belajar dalam hal kecil. Mari kita belajar bahwa Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin, hikmat apa yang akan Tuhan berikan buat aku, pengertian apa yang akan Tuhan berikan buat aku, sehingga aku bisa menjadi lebih baik, lebih dewasa dari yang sebelumnya. Saudara, saya berdoa supaya pagi hari ini kita bisa belajar sesuatu, saudara dikuatkan, dan saudara bisa menerima sesuatu yang baik untuk kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. God bless you all.